Kita akan membahas tentang Dr. Lewis yang baru-baru ini memberikan sebuah statement yang kontroversial. Kontroversial karena dianggap berbeda dengan pandangan umum, berbeda dengan keyakinan umum. Yang pertama sekali harus dipahami adalah apa yang ditolak dan apa yang diterima oleh si Dr. Lewis ini. Apakah Dr. Lewis tidak percaya pada COVID atau percaya, dan hal lain yang tidak dipercayanya. Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh si Dr. Lewis ini, misalnya dikatakan bahwa COVID itu tidak berbahaya dan tidak menular. Ada juga dikatakan bahwa pasien COVID itu meninggalnya bukan karena COVID, tapi karena komplikasi obat, interaksi dari obat. Karena begitu banyak obat yang dikonsumsi si pasien COVID ini, itu akhirnya menimbulkan efek samping yang parah sampai pada kematian. Dari statement-statement tersebut, kita bisa pahami bahwa sesungguhnya Dr. Lewis itu meyakini eksistensi COVID. Itu tidak bisa dikatakan bahwa dia tidak percaya COVID. Buktinya dia mengatakan COVID itu tidak berbahaya dan tidak menular. Jadi tidak berbahaya dan tidak menular ini dipredikatkan pada COVID. Artinya COVID-nya harus ada dulu, baru bisa dikatakan dia tidak berbahaya dan tidak menular. Artinya apa? Artinya Dr. Lewis sungguhnya meyakini adanya COVID. Karena itulah dia mempredikatkan, menyifati COVID ini dengan tidak berbahaya dan tidak menular. Sehingga salah kalau kita memahami pernyataan-pernyataan Dr. Lewis bahwa si Dr. Lewis ini tidak percaya pada COVID. Itu penarikan konklusi yang salah dari data-data, pernyataan-pernyataan yang disampaikan si Dr. Lewis sendiri. Jadi Dr. Lewis percaya akan adanya COVID. Apa yang tidak dipercayanya? Yang tidak dipercayanya adalah sifat ganasnya itu. Bahwa COVID menular, bahwa COVID itu sangat berbahaya, mematikan dan sebagainya, itu yang dinegasi. Bahwa pasien-pasien COVID itu bukan meninggal karena COVID, tapi karena komplikasi obat. Itu yang tidak diyakininya. Tapi eksistensi COVID itu sendiri diyakininya sebagai sebuah penyakit yang ada. Itu. Walhasil, Dr. Lewis telah memberikan sebuah statement yang kontroversial. Dan pernyataan-pernyataan kontroversialnya itu tidak bisa digugurkan dengan menangkap Dr. Lewis, membawanya ke penjara. Jadi sebuah gagasan tidak bisa diruntuhkan kesalahannya dengan penangkapan. Itu tidak bisa. Dengan ditangkapnya Dr. Lewis ini itu tidak membuktikan bahwa apa yang disampaikannya itu salah. Itu tidak bisa disimpulkan seperti itu. Dan memang tidak akan pernah bisa digugurkan sebuah gagasan hanya dengan ditangkapnya para pemilik gagasan-gagasan ini. Itu kan bukan bukti salahnya gagasan mereka. Pandangan Dr. Lewis juga tidak bisa digugurkan hanya mengatakan bahwa Dr. Lewis misalnya bukan dokter, atau Dr. Lewis itu adalah dokter yang di DO misalnya, ataukah gila, memiliki kelainan jiwa, ataukah cari sensasi belaka. Itu semua tidak bisa dijadikan sebagai bukti akan salahnya pandangan Dr. Lewis. Itu lebih cenderung pada argumentum ad hominem, yang kita menyerang gagasan-gagasan Dr. Lewis ini dengan menyerang personnya, melacak asal usulnya, benar nggak dia dokter gitu. Itu kesalahan berpikir, menyerang person, mengatainya gila, mengatainya DO, drop out dan lain sebagainya.
itu juga tidak bisa menggugurkan pandangan-pandangannya, statement-statement yang disampaikannya. Apalagi kalau kita hanya mengatakan bahwa itu adalah statement yang ngawur. Ngawur karena apa? Karena berbeda dengan pandangan umum, keyakinan umum. Itu juga tidak bisa menggugurkan atau membuktikan kesalahan pandangan. Satu-satunya cara yang bisa dijadikan sebagai bantahan terhadap statement-statement Dr. Lois adalah melakukan penelitian ilmiah. Ketika misalnya Dr. Lois mengatakan bahwa pasien COVID yang meninggal itu meninggal disebabkan oleh komplikasi obat, oleh interaksi beragam obat yang memicu efek samping yang berujung pada kematian. Ini bisa dibantah, ini bisa digugurkan dan dibuktikan kesalahannya dengan apa? Dengan melakukan penelitian terhadap siapa? Ya, terhadap pasien, terhadap jenazah-jenazah COVID yang meninggal ini. Jadi kita ambil sampel misalnya 10 atau berapa, 20, 30, 100. Intinya ada sampel di situ yang diteliti. Dengan neraca kedokteran yang ketat. Kita meneliti mayat-mayat itu. Apa yang menyebabkan dia meninggal? Apakah karena COVID? Atau karena interaksi antar obat? Ataukah karena penyakit bawaannya? Yang semakin terpicu ini penyakit bawaannya karena adanya obat-obat yang saling berinteraksi di situ. Dan menimbulkan efek yang memicu semakin buruknya penyakit-penyakit bawaan itu. Nah, ketika misalnya dari hasil penelitian itu, dari 10 hasil penelitian ini, ditemukan bahwa 10 diantaranya, 9 diantaranya meninggal karena komplikasi obat, ya benarlah apa yang disampaikan oleh Dr. Lois. Tapi jika sebaliknya, bukan karena interaksi obat, tapi karena memang COVID dan penyakit bawaannya ini, bahwa interaksi obat ini tidak memberikan efek yang signifikan terhadap kematian, berarti gugurlah kesalahan, gugurlah pandangan Dr. Lois. Itu caranya. Tidak bisa dengan penangkapan. Mungkin pemerintah punya pertimbangan sendiri. Misalnya untuk menjaga stabilitas misalnya, atau pertimbangan apapun itu. Tapi tetap saja itu tidak membuktikan kesalahan kesalahan statement yang disampaikan oleh Dr. Lois. Tidak bisa. Bahkan tidak dan tidak memberikan kedamaian karena orang semakin was-was, justru membuat suasana semakin mencekam. Jadi bukan hanya tidak menggugurkan pandangan Dr. Lois, tapi juga justru menimbulkan ketakutan. Bahwa orang takut berbeda. Kalau ditanya nanti apakah saya percaya COVID, bukan eksistensi COVID tapi sifat bahaya COVID ini, ya terpaksalah kita katakan percaya daripada masuk penjara. Begitu. Nah, kalau tentang Dr. Lois sendiri, kesalahannya menurut saya adalah karena dia menyampaikan pandangan-pandangan kontroversialnya itu di hadapan publik sebelum melakukan penelitian terhadap apa yang ingin disampaikannya. Mestinya apa? Mestinya ada penelitian dahulu. Setahun misalnya belakangan ini dia konsentrasi meneliti jenazah-jenazah COVID itu apa yang menyebabkan kematian mereka, dituliskannya dalam bentuk jurnal yang sistematis dengan data-data empirik, hasil eksperimen, penelitian dan sebagainya. Hadirlah sebuah kesimpulan berbasis data. Nah, ketika seperti itu baru bisa ngomong disampaikan ke publik. Masalahnya kan sepertinya tidak. Sehingga yang disampaikannya di ruang publik itu bahwa meninggal karena interaksi obat bukan karena COVID, itu justru lebih bersifat hipotesis. Ya karena hipotesis belum layak disampaikan. Dan masalahnya lagi dia menyampaikan hipotesisnya itu seolah-olah itu adalah hasil penelitian dan didengar oleh masyarakat awam. Itu yang mungkin salah.
Jadi semestinya sebelum dia menyampaikan pandangannya, dia harus sudah melakukan penelitian terlebih dahulu. Bukan menyampaikan pandangan dulu, menimbulkan hiruk pikuk terlebih dahulu, baru nanti oke, mari kita sama-sama teliti, kita sama-sama buktikan. Loh, Anda belum teliti. Terus kenapa ngomong? Keyakinan itu dari mana? Hanya pengamatan sekilas saja? Tidak bisa. Tidak bisa. Gitu. Jadi baik dari sisi pemerintah juga ada kekeliruannya, maupun juga dari sisi dokter Louisnya. Itu. Dari sisi pemerintah tadi misalnya, ya bukan penangkapan kalau ingin menggugurkan atau memperlihatkan kekeliruan pandangan Dr. Louis, tapi mempersilahkannya membuktikannya. Kita lakukan penelitian bersama-sama. Jika ternyata keliru hasilnya dan dia enggan menarik pernyataannya itu, enggan minta maaf, baru ditangkap. Ini kan tidak. Selasa misalnya dijadwalkan dipanggil oleh ID, Minggu ditangkap lah, bagaimana caranya datang ke ini kalau saya ditangkap duluan. Itu dari sisi pemerintah. Dari sisi Dr. Louisnya tadi itu yang saya katakan. Mestinya sebelum ngomong seperti itu, dia sudah memiliki hasil penelitian paling tidak setahun belakangan ini, barulah disampaikan di publik. Hasil penelitiannya itu berdasarkan data. Lo kalau cuma ngomong, bukan disebabkan COVID, tapi interaksi antar obat. Terus, kalau kita bertanya, buktinya apa? Hasil penelitian Anda mana? Ada enggak? Belum, mari kita teliti sama-sama. Lah, baru mau diteliti, hipotesis baru tapi orang-orang menganggapnya bukan hipotesis, sebagai sebuah keyakinan dari ahli. Kayak gitu loh. Jadi, bagaimana sikap kita terhadap itu? Ya kita nikmati saja pertarungan para ahli itu, sembari kita tetap menganalisanya dengan logis dan tetap menjaga daya tahan tubuh dan sebagainya. Kan kesehatan itu kan penting, bukan hanya karena nanti ada bahaya, ada wabah dan sebagainya baru kita menjaga kesehatan, tapi sejak awal. Kenapa? Ya karena ada kaitannya nanti dengan gerak pencerahan. Kita sehat bukan karena hanya ingin sehat, tapi karena ingin menyempurnakan jiwa, melakukan hal-hal yang bersifat pencerahan dengan sehatnya fisik itu. Itu saja.